Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswi kelas 12, welcome back with me Miss Nisa di pelajaran Bahasa Inggris, di mana hari ini kita sudah masuk pertemuan yang ke-13 dengan materinya adalah Question Text and Reply Questions. Miss, kayaknya ini materi yang udah gampang banget sih untuk kami kelas 3, yang lebih sulit dong. Mari kita lihat, semoga kalian bisa mengerjakan beberapa kuis yang akan Miss tampilkan. Di sini ada 5 soal yang mungkin kalian rasa gampang dan mudah-mudahan bisa kalian kerjakan dengan benar semuanya. Waktu kalian 1 menit, di mana yang perlu kalian lakukan adalah coba dipilih yang mana sih question tag yang sesuai, pakai is it atau isn't it, yang mana nih kira-kira yang sesuai. 1 menit kalian dimulai dari sekarang. Well, your time is up. Waktu 1 menitnya sudah habis. Mari kita lihat apakah jawaban kalian benar atau enggak. Let's see one by one. Number 1, we have isn't it. This is a great concert, isn't it? Jadi mungkin yang perlu diingat kembali kalau misalnya question tag itu maksudnya apa, Miss? Jika kalimat di sini main clause-nya adalah bentuk afirmatif atau positif, maka question tag-nya kita punya negatif. Kalau di sini bentuknya negatif, bentuk main clause yang itu adalah negatif, maka kebalikannya kita punya di sini adalah positif. Mari kita lihat di nomor 2. Beyonce toured the UK last year, didn't she? Kenapa pakai didn't, Miss? Kenapa nggak pakai wasn't? Kenapa ya? Karena di sini ada kata kerjanya adalah toured. Toured itu kan kata kerja, bentuk kedua. That's why kita pakai did. Kalau pakai was itu berarti ada to be-nya. Gitu, berbeda nanti maknanya. Nomor 3, don't forget where we are sitting, will you? Miss, kok pakai will you? Kan di sini don't. Kenapa gitu, Miss? Kita nanti lihat penjelasannya di belakang. Nomor 4, excuse me, nobody's seen a silver lining. Have they? Kok have pula, Miss? Di sini ada apostrof S. Kayak gimana ceritanya? Nanti kita coba lihat ya penjelasannya. Dan untuk nomor 5, let's call him, shall we? Nah ini lagi, Miss, kok pakai shall? Nggak pernah saya nengok ini. Nakku, nanti kita lihat penjelasan di belakang, oke? Mari kita lihat penjelasannya sekarang. So, mari kita lihat untuk question tag itu maknanya apa sih, Miss? Maknanya adalah pertanyaan singkat yang ditambahkan di akhir kalimat untuk memastikan atau untuk menanyakan pertanyaan tersebut. Contohnya, bentuk rumusannya adalah ada main sentence-nya, ada main clause-nya ditambahkan dengan question tag. Rumus question tag-nya seperti ini, bisa pakai auxiliary, kata bantu, dan ditambahkan dengan pronoun. Pronoun itu apa aja, Miss? I, you, they, we, she, it. Miss, yakin kalian masih ingat kok, cuman nempelnya agak lepas-lepas gitu. Jadi kita lihat dulu rules-nya. Nah, tadi kan Miss bilang, ini kayaknya gampang sih, anak-anak kelas 12 bisa mengerjakannya. Mari kita lihat rules-nya di sini ada berapa sih, Miss? Ada 10, nakku. Tidak sedikit, tidak banyak, hanya 10. Hanya 10 peraturan yang berhubungan dengan question tag. Untuk 2 peraturan pertama, itu yang sudah Miss sebutkan di awal. Yang pertama itu adalah, kalau kalimatnya itu adalah positif, make sure kita punya question tag-nya adalah negatif. Itu biasanya ya. Biasanya kalau misalnya kalimatnya positif, maka question tag yang kita punya adalah negatif. Contohnya seperti ini. Beyonce toured the UK last year. Iya kan? Kalau itu bahasa Indonesianya, kalau misalnya bahasa Indonesia yang lebih umum, kalau misalnya bahasa kitanya seperti ini. Beyonce tour ke UK. Iya kan? Iyanya gitu. Sama seperti di sini di contoh nomor 2, untuk peraturan nomor 2. Question text untuk kalimat negatif biasanya adalah positif.
Jadi kalau misalnya kita buatkan he can't swim, can he? Dia nggak bisa berenang, ya kan? Dia nggak bisa berenang kan? Gitu. Kita memastikan lagi, iyanya dia nggak bisa berenang gitu. Itu untuk dua peraturan pertama. Kita masih punya 8 aturan lagi dan mari kita lihat peraturan kita yang ketiga. Di sini adalah the question tag for I am is aren't I. Nggak ada tuh kita buatkan kalau misalnya saya mau buatnya I am ditambahin am not I, boleh nggak ada, nggak bisa, nggak usah dibuat seperti itu nakku. Kita pakainya adalah aren't I am late, aren't I, aku telat ya gitu, aku telat ya kan gitu. Itu contoh yang ketiga. Untuk peraturan yang ketiga, mari kita lihat peraturan yang keempat. Dalam kalimat perintah atau kita sebut juga sebagai imperative sentences, kita menggunakan question tag-nya adalah will you. Contohnya seperti ini, wait for me, will you? Kau mau nungguin aku kan? Tunggu aku ya. Don't touch my phone, jangan kau pegang handphoneku ya, gitu ya kan? Nah, ini sama seperti kalau wait for me, will you? Jadi kalau misalnya diingat kembali, imperative sentence mau dia itu positif maupun negatif, tetap kita ikuti dengan will you. Tidak ada yang berubah di sini. Intinya adalah kalimat perintah kita akhiri question tag-nya adalah will you. Untuk peraturan nomor 5, question tag untuk kata let's adalah shall we. Let's call him, shall we? Ini aturannya ya guys. Jadi harus diikuti dengan shall we kalau misalnya ada di awalnya adalah let's call him. Ini salah satu contoh yang saya ambil dari kuis kalian tadi. Selesai dari 5 peraturan pertama, mari kita masuk 5 peraturan selanjutnya di nomor 6. Well, selanjutnya kita sudah masuk peraturan yang ke-6 dari 10 peraturan tentang question tag. Peraturan yang ke-6 ini adalah kalau ketemu subjeknya adalah something ataupun nothing, kita buat question tag-nya dengan pronounnya adalah it. Seperti ini contohnya sudah ada 2 langsung disebutkan, ada it untuk nothing dan juga it untuk something. Tetapi ada yang lebih khusus lagi. Kalau subjeknya adalah nothing, khusus nothing, kita selalu menggunakan affirmative question tag, selalu menggunakan can, selalu menggunakan bentuk yang positif. Contohnya seperti ini, nothing can be done, can it? Gak ada yang bisa kita buat, ya kan? Gitu. Jadi nggak harus can, disesuaikan juga dengan si modal verb atau auxiliary yang dipakai di kalimatnya gini. Kalau misalnya contoh seperti ini yang something is wrong, isn't it? Kayaknya ada yang salah, ya kan? Something is wrong. Is-nya ini adalah auxiliary, maka di sini kalau misalnya auxiliary mau kita pakai untuk question tag-nya, kita bawa ke bentuk negatif. Dan ingat, something kita ikuti dengan it. Selesai di peraturan nomor 6, mari kita lihat peraturan di nomor 7, di mana kalau ketemu kata keterangan waktu seperti never, artinya nggak pernah, rarely, seldom, hardly, dan barely, ini maknanya jarang banget, hampir tidak pernah, kita menggunakan question tag dalam bentuk positif. Contohnya seperti ini. They never listen to you. Mereka nggak pernah ngedengerin kamu. Iya kan? Do they? Jadi di sini bentuk never itu udah maknanya negatif. Jadi sekalipun di sini Miss kayaknya saya kok di sini question tag-nya bentuknya positif ya. Perasaan di sini nggak ada kata not-nya sama sekali. Kenapa di sini kita buatkan bentuk positif? Karena kata never itu maknanya negatif. Jadi makna never, adverb, kata keterangan waktu seperti never, rarely, seldom, hardly, dan juga barely itu maknanya negatif. Makanya question tag-nya kita buat bentuk positif gitu. Lanjut ke peraturan nomor 8. Kalau subjeknya adalah everybody, everyone, no one, ataupun nobody, kita gunakan question tag-nya adalah they. Seperti contoh di sini, peraturan nomor 8. Everybody will ask question. One day, iya kan? Semua orang bakal memberikan pertanyaan, ya kan? Gitu. Terus Miss di sini apa nih keterangan di sini? And the plural form of the verb. Jadi kalau misalnya everybody, everyone, no one, dan juga nobody ini selain diikuti dengan they, question tag-nya juga harus dalam bentuk plural, kata kerjanya yang plural. Maksudnya Miss di sini kan one, kami tahu dari mana dia plural atau enggak. Misalnya Miss gantikan dia jadi bentuk yang lain, auxiliary yang bentuk plural itu ada apa aja Miss, seperti are. Lalu dia punya do gitu.
are, do, have itu adalah bentuk-bentuk auxiliary yang untuk dipakai plural form of the verb. Nah, tambahan lainnya adalah untuk peraturan nomor 8 ini, kalau subjeknya adalah no one ataupun nobody, kita selalu menggunakan question tag yang bentuk positif. Kenapa gitu, Miss? Karena kata no one dan juga nobody itu maknanya negatif. Seperti ini, tidak ada yang ikut untuk kursus membuat baju. Ya kan? Kata ya kan di sini bentuk positif. Kenapa positif? Karena kata nobody dan juga no one maknanya adalah negatif. Gitu guys. Yuk masuk nomor 9. Untuk nomor 9 kita punya di sini adalah kalau subjeknya itu adalah that. Kalau subjeknya adalah that, kita gunakan question tag-nya adalah it. Seperti ini, that is your new car over there. Ya kan? That is your new car over there. Itu mobil barumu, isn't it? Gitu. Jadi kata it-nya itu menggantikan that. Itu untuk nomor 9. Mari kita lihat yang nomor terakhir, peraturan terakhir nomor 10 di sini adalah kalau dalam kalimat itu ada kata there is maupun there are, there was, there were, intinya semua tensisnya dalam bentuk semua tensis kalau ada kata there, maka di question tag-nya kita juga pakaikan there, sama seperti ini. There was a security alarm in the store. Wasn't there? Jadi kata there tetap kita pakai, sama seperti nomor terakhir. There won't be any problems with the complaint. Will there? There-nya tetap kita pakai. Selesai dengan question tag. Jadi jadi intinya adalah kalau misalnya dia kalimat utamanya itu adalah bentuk positif. Jadi kalau misalnya di sini bentuk positif, maka question tag-nya kita punya adalah negatif. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya kalimatnya adalah negatif, question tag-nya positif. Tetapi diingat kembali ada 8 peraturan lainnya yang perlu dipahami supaya lebih nempel. Selesai dengan question tag, mari kita lihat ke materi kita. Nah, selesai dengan materi question tag, kita lihat dulu reply question. Reply questions itu apa sih, Miss? Reply questions itu kita gunakan untuk menunjukkan ketertarikan terhadap apa sih yang orang lain omongin, dan juga untuk menunjukkan kalau kita pengen tahu hal mendetail lagi terhadap apa yang dia sampaikan. Peraturannya hanya ada dua. Dimana kalau misalnya kalimatnya adalah positif, kita menggunakan reply questions yang positif juga. Jadi seperti ini, aku pergi ke gym loh kemarin. Oh iyanya, kalau misalnya kita tanyakan menggunakan did you, berarti kan dia pengen tahu lagi, tolonglah kau ceritakan lagi, lanjutlah ceritanya gitu. Selanjutnya di sini yang perlu diperhatikan juga bahwa kalau misalnya si affirmative sentence-nya yang pertama, kayak di sini kan si A yang ngomong, itu adalah dalam bentuk kata kerja kedua sebagai bagian dari past tense, maka di sini si B-nya juga harus ngomong pakai past tense. Did you? Jadi past tense-nya di sini adalah did. Kenapa did, Miss? Karena kan di sini kata kerja kedua, past itu kalau misalnya mau dipakaikan kata kerja nggak bisa pakai was were. Kita pakainya auxiliary-nya adalah did. Selesai dengan peraturan pertama. Peraturan kedua mirip, bedanya adalah kalau kalimatnya negatif, maka kita juga menggunakan reply questions yang negatif. Contoh seperti ini. Si A ngomong, Chris and Sunny aren't flying to Japan at all. Chris dan Sunny nggak pergi ke Jepang sama sekali. Aren't flying itu adalah negatif. Maka di sini untuk si B-nya juga nanya menggunakan negative reply questions. Aren't they? Iyanya. Tapi di sini aren't-nya, kenapa pakai aren't, Miss? Karena di sini kan udah pakai aren't. Tinggal kita pindahkan aja. Sama-sama bentuk negatif, jadi nggak jauh beda. Seperti itu guys, semoga dapat dipahami dan bisa diterapkan di kegiatan yang lainnya. Karena saatnya kita untuk mengerjakan tugas yang ke-13 untuk siswa-siswi kelas 12, di mana sebagai bagian dari e-learning SMA Namira, Miss akan membagikan teknisnya seperti apa dari grup WhatsApp yang sudah ada di masing-masing kelas. Semoga bisa dipahami, dan jika ada yang masih ada yang kurang dipahami, silakan langsung tanyakan kepada Miss. That's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys!